kelompok 2. Di sini kita mau melakukan uji coba osmosis pada kentang. Sebelumnya perkenalkan, aku Dahayulina Arkana dengan NIM 102. Saya Rafika Ilmi Azara dengan NIM belakang 067. Saya Nurafli Zulia Amarta dengan NIM 3 digit terakhir 006. Saya Dinda Radiata Mardia dengan NIM 056. Saya Novi Anggreni Dwi Nabila dengan NIM 098. Ikuti kami terus ya. Baik, judul percobaan yang kami lakukan adalah osmosis pada kentang. Saya akan membacakan orientasi masalahnya. Proses osmosis merupakan fenomena penting dalam biologi yang mempengaruhi kehidupan sel dan organisme. Percobaan osmosis pada kentang seringkali dilakukan untuk menggambarkan bagaimana air berpindah melalui membran sel berdasarkan perbedaan konsentrasi larutan. Dalam eksperimen ini, kentang yang direndam dalam larutan garam akan menunjukkan perubahan panjang yang signifikan, yang mencerminkan proses osmosis. Meskipun percobaan ini memberikan pemahaman dasar tentang osmosis, penting untuk mengeksplorasi lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya. Dengan variasi konsentrasi larutan garam yang berbeda, bagaimana pengaruh konsentrasi larutan garam terhadap panjang kentang? Baik, saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh konsentrasi larutan garam terhadap perubahan panjang kentang. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan signifikan pada panjang kentang setelah direndam dalam larutan garam dengan konsentrasi yang berbeda. Kemudian, yaitu ada hipotesis. Hipotesis yang pertama, semakin tinggi konsentrasi larutan garam, semakin banyak air yang keluar dari sel kentang, sehingga panjang kentang akan berkurang. Sebaliknya, semakin rendah konsentrasi larutan garam, semakin banyak air yang diserap oleh kentang, sehingga panjang kentang akan bertambah. Hipotesis kedua yaitu terdapat perbedaan signifikan pada panjang kentang setelah direndam dalam larutan garam dengan konsentrasi yang berbeda. Irisan kentang yang direndam dalam larutan garam dengan konsentrasi lebih tinggi akan mengalami penurunan panjang lebih panjang dibandingkan dengan irisan kentang yang direndam dalam larutan dengan konsentrasi lebih rendah atau air murni. Selanjutnya saya akan membacakan identifikasi variabel. Yang pertama yaitu variabel bebas. Variabel bebas ini tentang konsentrasi larutan garam. Selanjutnya yaitu variabel terikat, yaitu perubahan panjang irisan kentang setelah mengalami osmosis. Selanjutnya yaitu variabel kontrol, yaitu yang dimana ukuran dan panjang awal irisan kentang, volume larutan yang digunakan, dan waktu perendaman. Langkah pertama, menyiapkan alat dan bahan. Ada kentang, penggaris dan pisau, sendok dan garam, gelas ukur, gelas wadah, spidol dan label nama. Langkah selanjutnya, mengupas kentang dan memotongnya menjadi 3 dengan ukuran 3 x 1 cm. Sulap dulu Asik. Menuangkan air mineral 50 ml ke gelas wadah. Menamai gelas agar mudah mengamati perubahan yang ada nanti. Memasukkan garam sebagai variabel bebas. 1 sendok teh garam.
2 sendok teh garam. Sebelumnya kita uji dahulu tekstur dan ukuran kentang sebelum direndam dalam larutan konsentrasi garam. Dia masih keras dan berukuran 3 cm ya teman-teman. Memasukkan kentang secara bersamaan ke dalam larutan konsentrasi garam. Lalu, menunggu kentang selama 20 menit, sabar ya. Setelah 20 menit, kita mengamati perubahan dari ketiga kentang ini. Air mineral memiliki konsentrasi garam yang sangat rendah dibandingkan dengan sel kentang. Jadi, air akan masuk ke dalam sel-sel kentang, menyebabkan kentang membesar dan terasa lebih keras. Larutan ini memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi, sehingga air lebih banyak keluar dari sel kentang, menyebabkan kentang mengerut dan terasa lebih lembek. Dalam larutan ini, biasanya larutan ini lebih hipertonik dibandingkan sel kentang, dan sedikit lebih rendah dari larutan dengan 2 sendok teh garam. Kentang mungkin sedikit mengerut. Nah, ini perbedaan dari ketiga kentang dengan perbedaan konsentrasi garam tersebut. Berikut adalah IPA sebagai produk. Fakta: sel kentang mengandung membran semi-permeabel yang memungkinkan air untuk keluar masuk, tetapi tidak memungkinkan molekul besar, terlarut tertentu melewati membran. Prinsip: perpindahan air melalui membran semi-permeabel yang memisahkan dua larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang berbeda. Air akan bergerak dari daerah dengan konsentrasi zat terlarut lebih rendah. Larutan hipotonik menuju daerah dengan konsentrasi zat terlarut lebih tinggi, larutan hipertonik, hingga mencapai kesetimbangan. Konsep: hipotonik, larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi dalam sel ketang, menyebabkan air masuk ke dalam sel. Isotonik, larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut sama dengan konsentrasi dalam kentang, sehingga tidak ada perubahan signifikan dalam massa kentang. Hipertonik, larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi dibandingkan dengan konsentri dalam sel kentang, menyebabkan air keluar dalam sel, sehingga massa kentang berkurang. Teori: teori turgor sel: ketika air memasuki sel tekanan turgor meningkat, membuat sel menjadi tenang. Hukum: osmosis akan selalu terjadi dari larutan hipotonik ke hipertonik melalui membran semi-permeabel hingga tercapai keseimbangan isotonik. Van Hoff: tekanan osmotik sebanding dengan konsentrasi molar zat terlarut, suhu, konstanta gas.